Hai, bertemu lagi dengan saya, Selvi Irene Lase dalam video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel, atau ada juga yang multiseluler, akan tetapi masih sangat sederhana dibanding dengan organisme lainnya. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan juga fungi. Mereka dikelompokkan ke dalam satu kingdom bernama Protista. Protista hidup di hampir semua lingkungan yang mengandung air. Banyak protista yang menguntungkan, seperti alga adalah fotosintetik dan produsen primer vital dalam ekosistem, khususnya di laut. Tetapi banyak juga protista yang berbahaya bagi manusia karena menyebabkan berbagai macam penyakit. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan sitos. Protos artinya awal atau mula-mula, dan sitos artinya menyusun. Sehingga protista adalah organisme bersel satu atau bersel banyak yang tersusun secara sederhana dan sudah memiliki membran inti. Umumnya merupakan makhluk hidup uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler. Memiliki membran inti atau eukariotik. Beberapa bersifat autotrof dan beberapa lainnya bersifat heterotrof. Hidup di habitat yang berair atau lembab. Dapat hidup sebagai parasit bagi organisme lain. Hidup soliter maupun berkoloni. Protista pertama kali diusulkan oleh Ernest Haeckel. Secara tradisional, protista digolongkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaannya dengan kerajaan yang lebih tinggi, yaitu meliputi protozoa yang menyerupai hewan bersel satu, alga yang menyerupai tumbuhan, serta jamur lendir dan jamur air yang menyerupai jamur. Dulu, bakteri juga dianggap sebagai protista dalam sistem klasifikasi 3 kingdom. Namun kemudian bakteri dipisahkan dari protista setelah diketahui bahwa bakteri itu bersifat prokariotik. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Protozoa hampir semuanya bersel satu, mampu bergerak, memperoleh makanan dengan cara fagositosis. Mereka biasanya berukuran 0,01 sampai 0,5 mm, sehingga secara umum terlalu kecil untuk dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Protozoa bersifat kosmopolit karena dapat ditemukan di mana-mana, seperti di lingkungan berair dan tanah. Umumnya mampu bertahan pada periode kering sebagai kista atau spora. Beberapa protista bersifat parasit. Flagellata atau Mastigopora adalah protozoa yang bergerak dengan mempergunakan bulu cambuk atau flagella. Contohnya adalah Trypanosoma. Rhizopoda atau Sarcodina adalah protozoa yang bergerak dengan mempergunakan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya adalah amuba. Ciliata atau Ciliopora adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan rambut getar atau silia. Contohnya adalah Paramecium. Dan sporozoa yang tidak memiliki alat gerak tapi dapat membentuk spora. Contohnya adalah Plasmodium. Alga atau ganggang
adalah protista yang menyerupai tumbuhan. Alga mencakup semua organisme bersel tunggal maupun bersel banyak yang memiliki kloroplas. Di antaranya adalah Chlorophyta atau alga hijau yang memiliki relasi dengan tumbuhan yang lebih tinggi. Contohnya adalah ulva. Rhodophyta atau alga merah mencakup banyak alga yang hidup di laut. Contohnya adalah Gelidium. Phaeophyta atau alga coklat. Contohnya adalah Macrocystis. Euglenophyta, contohnya Euglena. Pyrophyta atau Dinoflagellata meliputi ganggang api, contohnya Serratium. Bacillariophyta atau diatom, dan Chrysophyta atau ganggang pirang. Berikutnya adalah protista yang menyerupai jamur. Beragam organisme dengan organisasi tingkat protista awalnya dianggap sama dengan jamur, sebab mereka memproduksi sporangia. Protista menyerupai jamur meliputi jamur lendir dan jamur air. Peranan protista bagi kehidupan manusia ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia dan hewan mamalia sebagian disebabkan oleh protozoa yang bersifat parasit. Namun, selain dapat merugikan bagi manusia, protista juga dapat menguntungkan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam biologi. It's caught in the crossfire.